Pagi semua. Sebenarnya ini udah siang ya, tapi saya masih mengucapkan selamat pagi. Kenapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena saya berharap kalian ini masih mempunyai semangat pagi, masih mempunyai semangat untuk belajar sehingga masih selalu fresh ya, meskipun ini sudah siang gitu. Nah, sebelum saya bukan melanjutkan ya. Sebelum saya membahas ke materi, eh, kalian pasti ini bertanya-tanya ya. Kalian mendengarkan video ini sambil bertanya, loh kok PPKN yang mengajar cewek? Kira-kira ini siapa? Gurunya siapa? Apakah Bu Yohana? Apakah Bu Munipah gitu ya? Eh, Oke, kita perkenalan dulu ya sebelumnya karena kan ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang gitu, sehingga saya ingin berkenalan dengan kalian biar kalian itu sayang kepada saya gitu. Nah, sebenarnya PPKN kan yang ngajarkan Pak Wahyu. Berhubung Pak Wahyu saat ini lagi ada kendala, jadi PPKN saat ini yang memegang saya. Perkenalkan, nama saya Frida. Mungkin dari kalian semua sudah ada yang mengenali saya, jadi salam kenal ya buat kalian semua. Nah, sebelum ke materi, perkenalannya sampai sini aja ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, maka kita bisa berkenalan lebih lanjut. Semoga aja kita cepet tatap muka, terus bisa ke sekolah lagi ya pastinya. Tapi ya kita berdoa aja lah, semoga Indonesia ini semakin membaik gitu ya, biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke. Sebelum ke materi, ini kan videonya di YouTube, saya upload di YouTube. Nah, untuk menghemat kuota kalian, maka kalian bisa mendownloadnya. Kalau didownload kan udah tersimpan kan, jadi mau dibuka setiap saat itu bisa tanpa menggunakan kuota, jadi nanti bisa hemat kuota. Nah, terus kalau kalian mau mencatat, silahkan dicatat. Catatlah yang kalian anggap penting. Kalau dicatat pastinya kan nanti lupa naruhnya di buku mana, terus bisa jadi ketlinset. Lah, untuk lebih amannya tadi kalian download video ini terus kalian simpen. Nah, suatu saat kalau kalian mau belajar, tinggallah buka linknya yang telah di-sharekan oleh Bapak, Ibu, wali kelas kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Jadi kita sampai di sini ya perkenalannya. Langsung aja kita ke materinya ya. Untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini arti penting Pancasila. Nah, dalam sejarah yang lalu-lalu itu telah mengungkapkan kalau Pancasila ini itu jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia. Tapi enggak hanya memberi kekuatan saja. Pancasila di sini juga membimbing dan mengajar kehidupan secara lahir dan batin, sehingga nanti memberikan kebaikan dan memberikan masyarakat Indonesia ini adil dan makmur. Terus Pancasila di sini juga merupakan ideologi bagi Republik Bangsa Indonesia. Kenapa kok dikatakan sebagai ideologi? Karena Pancasila di sini itu digunakan sebagai dasar negara. Dasar negara yang gimana? Dasar negara yang mengatur pemerintahan negara. Tuh. Terus, gak sampai di situ saja. Pancasila juga digunakan untuk memperkokoh bangsa Indonesia. Kenapa sih kok digunakan untuk memperkokoh atau menguatkan bangsa Indonesia? Nah,
agar bangsa Indonesia ini itu mempunyai tujuan dan arah kemana sih Indonesia ini ke depannya. Nanti ke depannya Indonesia ini akan dijadikan seperti apa sih? Seperti itu. Nah, terus Pancasila di sini itu artinya ilmu dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup. Nah, Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta yang itu panca dan sila. Panca artinya 5, kalau sila artinya satu sendi, dasar, dan alas. Nah, eh Pancasila di sini itu dikarang oleh Empu Tanturan. Nah, bukunya Empu Tanturan ini apa? Bukunya itu buku Sota Soma. Seperti itu. Nah, Pancasila di sini juga digunakan untuk menuntun kesusilaan. Kesusilaannya yang gimana? Misalkan jangan melakukan kekerasan, terus mencuri, berbuat dengki, atau mabuk-mabukan akibat minuman keras. Nah, dalam kelas 1 di semester 1 kalian kan sudah belajar tentang BPUPKI sama PPKI. Nah, saya mau tanya, kira-kira BPUPKI ini digun dilaksanakan sidangnya ini berapa kali? Ayo, berapa kali? Ada yang ingat nggak? Sidang PPKI ini dilaksanakan berapa kali? Nah, dalam sidang PPUPKI ini dilaksanakan 2 kali. Nah, untuk yang sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang pertama ini itu Soekarno ini mengusulkan tentang 5 asas sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, setelah BPUPKI ini dibubarkan, maka kan terbentuklah yang namanya PPKI. Nah, dalam keputusan PPKI ini itu memutuskan kalau Pancasila ini itu disahkan gitu. Jadi, Pancasila ini disahkan oleh siapa? Pancasila disahkan oleh PPKI. Nah, dalam pengesahan Pancasila ini itu berbarengan dengan pengesahan eh, pembukaan bukan pembukaan ya, pengesahan UUD 1945. Jadi pengesahan Pancasila sama pengesahan UUD 1945 itu samaan. Yang ngesahin siapa? Yang mengesahkan yaitu PPKI gitu. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Agustus 1945. Tuh. Sampai di sini coba kalian pahami dulu. Oke, kalau sudah kita ke slide selanjutnya. Nah, ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila ini itu ada 10. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketujuh Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yang kedelapan itu tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang kesembilan itu Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, itu ada 10 kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Oke, kalau gitu kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dulu, itu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, negara kita itu merupakan negara yang fundamental atau alas. Jadi,
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini tuh dijadikan alas untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepada negara. Nah, di Indonesia ini itu juga dibangun berdasarkan pada satu alas atau landasan, yaitu apa? Yaitu landasannya Pancasila. Sehingga di sini Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara. Kenapa kok dikatakan sebagai dasar negara? Karena sumber atau kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia termasuk unsur-unsurnya yaitu berpegang pada Pancasila. Tuh, jadi Pancasila ini digunakan sebagai kekuatan berdirinya suatu negara, yaitu negara Indonesia. Terus yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, di sini kenapa dikatakan sebagai pandangan hidup? Karena di sini itu eh, digunakan sebagai tuntutan atau pedoman. Untuk apa? Untuk mengatur hubungan sesama manusia. Terus hubungan manusia dengan Tuhan. Terus bisa juga hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi Pancasila di sini dikatakan sebagai pandangan hidup itu fungsinya untuk memberikan arah bagi bangsa Indonesia setiap melakukan kegiatan, entah itu dalam aktivitas bidang perekonomian, bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, atau bernegara. Terus yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, dikatakan sebagai ideologi ya. Jadi di sini itu artinya Pancasila di sini memiliki gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi arti ideologi sendiri ini itu ilmu pengertian dasar. Gitu. Terus di Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini itu juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya Pancasila sebagai ideologi persatuan. Jadi Pancasila ini itu digunakan agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah gitu. Penting gak sih kok diadakan ideologi persatuan? Ya penting, karena agar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ini itu akan bersatu, akan kerjasama dalam mengembangkan negara Indonesia ini. Jadi dalam masyarakat ini nanti tidak ada terpecah belahan antara satu dengan yang lain. Terus fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua itu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, artinya ideologi terbuka di sini Pancasila ini dapat dikembangkan nilai-nilainya. Kenapa kok dikembangkan nilai-nilainya? Karena akan menjadikan suatu ideologi yang lebih baik seiring terjadinya kemajuan dalam kehidupan. Terus untuk fungsi yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi pembangun. Nah, kok dikatakan pembangun? Karena Pancasila di sini juga memiliki kemampuan untuk menjadi ideologi agar bangsa Indonesia dapat berkembang seutuhnya. Seperti itu. Terus untuk yang keempat itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jadi artinya di sini itu Pancasila sebagai nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Entah itu melalui instrumental sebagai acuan hidup yang menjadikan cita-cita
agar Indonesia ini itu merdeka. Terus Pancasila di sini juga sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia pada zaman dulu kala. Sehingga Pancasila sebagai bangsa Indonesia ini itu memiliki fungsinya apa? Fungsinya itu untuk Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Itu tuh yang keempat. Terus untuk yang kelima itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, artinya apa? Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang di Indonesia ini itu berlaku dan dijalankan di Indonesia harus berdasarkan dari Pancasila, sehingga nanti tidak ada bentrok dengan Pancasila gitu. Terus fungsinya apa? Fungsinya itu untuk sumber fungsi dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum ini itu Pancasila di sini digunakan untuk sumber hukum. Sumber hukum yang gimana? Sumber hukum yang mengatur semua hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Artinya, setiap hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi, setiap sila-sila yang ada di Indonesia adalah nilai dasar. Sedangkan hukumnya ini itu nilai instrumental atau penjabaran dari sila Pancasila. Itu. Terus selanjutnya itu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila di sini itu lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya. Sehingga di sini bisa dijadikan untuk pembedaan dengan bangsa lain. Nah, fungsinya kira-kira apa? Fungsinya itu untuk kepribadian bangsa Indonesia, yaitu untuk hal yang memberi corak khas bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sehingga diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga itu ciri yang dimaksud dengan kepribadian. Seperti itu. Terus selanjutnya ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini itu memiliki tujuan dan cita-cita. Tujuannya apa? Tujuannya itu salah satunya menjadikan rakyat Indonesia ini itu makmur. Makmur dalam hal apa? Makmur dalam hal perekonomian atau terus makmur dalam hal nih apa? Keadilan, terus hak sat, hak orang satu dengan hak yang lain, hak dengan orang lain itu diperlakukan secara adil, entah itu dari orang yang kaya atau orang yang kurang mampu itu akan diberikan keadilan. Nah, terus tujuan bangsa Indonesia ini juga itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus memajukan kesejahteraan umum tadi. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Gitu. Itu adalah tujuan dari bangsa Indonesia. Terus ada selanjutnya Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, jadi Pancasila
sebagai janjian luhur ini itu artinya Pancasila ini telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal berapa? Pada tanggal 18 Agustus 1945 tadi yang telah disahkan oleh PPKI. Tuh. Terus selanjutnya ini ada Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini itu digunakan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia ini itu tidak terpecah belah, tidak tergolong-golongkan gitu ya. Oh, aku orang kaya jadi golong aku atau levelku dengan orang kaya semua. Oh, aku orang nggak ada jadi ya saya minder lah gitu. Itu enggak. Jadi di sini Pancasila itu untuk mempersatukan eh, semuanya, semua masyarakat Indonesia dan enggak membeda-bedakan entah itu kaya, miskin, pendidikannya tinggi, pendidikan rendah, itu enggak dibeda-bedakan. Jadi kita diperlakukan secara sama gitu. Terus selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini dikatakan pandangan hidup bangsa itu karena Pancasila di sini mengalami pengalaman pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup seperti itu. Nah, fungsinya kira-kira apa? Kok dijadikan pandangan hidup? Fungsinya itu untuk menjadikan pedoman sehingga Pancasila ini akan dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari gitu, sehingga nanti akan menghasilkan cita-citanya Indonesia salah satu menjadikan Indonesia ini lebih berkembang ke depannya. Terus juga dapat menghasilkan tujuan yang akan dicapai. Tujuannya salah satunya itu untuk kesejahteraan lahir dan batin. Seperti itu untuk penjelasan hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Oke, coba kalian pahami. Itu juga ada di LKS kalian di halaman 4 sampai 7. Nah, itu coba kalian baca-baca lagi. Meskipun kita online, tapi kita harus tetap semangat belajar, jangan meninggalkan belajar karena kan kalian sudah kelas 2, sebentar lagi juga akan tengah semester, jadi jangan sepelekan belajar mentang-mentang online. Males lah, boros kuota lah atau apalah, itu jangan. Kalian harus tetap terus belajar. Oke. Nah, untuk evaluasinya bisa kalian lihat. Nah, nih. Untuk evaluasinya coba kalian cari salah satu berita yang mengenai tentang fungsi Pancasila. Kalian bisa cari di surat kabar, internet, berita, majalah, atau di kabar-kabar lainnya. Kalau sudah ketemu, coba kalian analisis itu fungsinya Pancasila. Kalian kerjakan di kertas folio, ditulis dengan tulisan yang rapi ya pastinya. Terus nanti kalian kumpulin di mejanya Pak Wahyu. Maksimal pengumpulan nanti minggu depan ya. Saya beri waktu 1 minggu. Jadi batas maksimal pengumpulannya nanti tanggal 14 Agustus. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Oke, selamat belajar. Tetap semangat dalam belajarnya. Terus tetap di rumah ya, jaga kesehatan karena di luar masih rawan. Oke.
Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya.